Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Bedain TV. Teman-teman, guru di seluruh Indonesia, materi kita hari ini adalah membuat modul yang digunakan untuk kepentingan naik pangkat ya. Karena sekarang katanya itu bisa buat naik pangkat ya guys ya. Nah, karena kebetulan saya punya pengalaman membuat modul, dibimbing langsung oleh beberapa ahli media, pakar media. Pengalaman itu berarti banget guys. Nah, itu saya mau share hari ini berdasarkan pengalaman saya gimana caranya untuk membuat modul, karena ada banyak banget teman-teman yang mau bikin modul tapi bingung gimana caranya ya kan. Nah, hari ini saya mau share tentang itu guys. Ada juga teman-teman yang udah buat modul tapi nggak di ACC ya kan. Mungkin ada beberapa kesalahan, nanti di bagian akhir video saya sebutkan beberapa kesalahan yang nggak boleh dilakukan dalam membuat modul ya. Tapi sebelumnya ya saya minta bantuan buat subscribe dulu dan share video ini kalau video ini dirasa bermanfaat ya guys ya buat kalian. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Jadi untuk membuat modul itu, modul yang baik dia harus memenuhi beberapa kriteria tertentu guys. Di sini saya pakai teorinya Pak Prastowo ya, bukunya Pak Prastowo. Ada banyak buku tapi menurut saya yang paling simpel yang ini ya guys. Saya pakai terus yang ini. Ada yang syaratnya ada 10, ada yang kriterianya ada 8, tapi yang ini kriterianya cuman 5 aja guys, nggak usah banyak-banyak guys, 5 aja. Nah, saya juga udah bawa modul bikinan saya yang satu ini udah divalidasi ya oleh pakar media dari Universitas Negeri Semarang. Ada juga saya contoh modul yang biasanya dijual di sekolahan. Nih, ada tulisannya modul kan guys. Nah, kita akan bahas satu persatu kriteria atau syarat benda ini disebut sebagai modul. Syarat yang pertama adalah self-instructional ya. Jadi modul yang baik itu dia memberikan instruksi yang jelas. Ini gampang banget kelihatannya guys, tapi kalau dibuat self-instructional dalam modul itu susah guys. Jadi penjelasannya itu bukan sekedar instruksi biasa, tapi dia itu instruksi yang sangat detail, memberikan informasi yang tentang petunjuk penggunaan modul yang sangat jelas kepada siswa ya. Karena karakteristik modul itu dia bisa digunakan untuk belajar mandiri. Artinya instruksi yang ada di dalam modul itu harus benar-benar bukan instruksi yang menimbulkan pertanyaan lagi ya. Kadang-kadang kan siswa udah dikasih buku tetap aja nanya, Pak ini maksudnya gimana. Nah, itu namanya dia nggak self-instructional ya. Self-instructional itu penjelasannya harus sangat detail. Saya kasih contoh di modul saya. Saya cari dulu guys, yang sabar ya guys ya. Nah, saya sesuai ini. Ini dalam penyelesaian masalah ya guys. Kelihatan ya guys. Nah, di sini petunjuknya itu pada saat penyelesaian masalah itu sangat jelas, sangat detail. Kenapa dibuat seperti ini? Karena mencakup juga kegiatan refleksi juga harus diberikan instruksi yang jelas ya guys ya. Saya kasih contoh lagi selain yang itu. Nanti saya kasih soft copy-nya deh guys di deskripsi video ya. Tapi ya nggak tahu kapan, mungkin seminggu lagi saya kasihnya. Saya buat linknya dulu supaya bisa dikasih. Nah, ini juga instruksi yang jelas. Di sini tulis pada tahap ini. Nah, harus sejelas mungkin ya guys. Ini contohnya aja. Sebenarnya sih nggak ngaruh juga kan, siswa kadang-kadang udah paham, tapi ditulis aja karena modul ini akan dinilai, maka kita harus buat yang perfect, nggak boleh ada miss ya. Jadi ini tuh untuk kepentingan penilai sebenarnya kalau modul tuh nggak perlu sedetail itu untuk siswa, tapi untuk penilai harus ya. Jadi harus self instructional. Termasuk juga self instructional tuh di dalamnya ada self assessment. Self assessment itu artinya mereka tuh bisa memberikan mengecek jawabannya benar atau salah ya. Dibuat sedemikian rupa supaya mereka bisa self assessment, dikasih kunci jawaban di belakangnya ya kan. Terus gimana caranya mereka biar bisa ngecek jawabannya sendiri. Misalnya kita kasih form diskusi ya, supaya mereka ngecek jawaban sama temannya, itu dikasih instruksi seperti itu sama temannya. Kalau kurang jelas tanyakan kepada guru jawabannya. Untuk ngecek jawabannya benar, kalian diskusikan dengan teman kalian misalnya. Itu namanya petunjuk untuk melakukan self assessment. Nah, itu beda banget sama modul yang gini ya.
Ini bukan jelek ya guys ya, bukannya jelek, ini membantu ya. Ini kadang-kadang digunakan untuk, ini kan LKS yang ada sekolah ya, kadang-kadang digunakan untuk media pembelajaran bantuan ya. Tapi ini tuh walaupun di sini modul, tapi di dalamnya nggak ada karakteristik modul, self assessment nggak ada. Jadi ini lebih mirip ke ringkasan dan kunci jawaban. Ringkasan dan latihan soal aja gitu loh ya. Jadi ini tuh sebenarnya kan kalau kita mau bikin modul kan kita bisa niru modul orang ya, tapi kita harus tahu karakteristiknya supaya kita bisa meniru dengan baik ya. Jadi kalian kalau niru ini diajukan untuk menaikkan pangkat, jelas nggak bisa guys, saya jamin nggak bisa, karena dia nggak ada karakteristiknya. Jadi ikuti terus ya videonya ya, supaya ada 5 syarat itu. Kemudian karakteristik yang kedua adalah self-contained content. Jadi dia memuat seluruh pembelajaran yang mungkin. Nah, untuk modul ini kita bisa memilih topik macam-macam. Bisa kita pilih satu bab atau subbab tertentu, tapi harus utuh, nggak boleh terpisah-pisah. Modul 1 ya, modul 1 subbab 1, modul 2 subbab, itu nggak boleh. Kayak misalnya tematik ya, tema 1 ya isinya harus seluruh tema 1, nggak boleh ada tema 1 jilid 1, tema 1 jilid 2, itu enggak, kurang bagus kalau seperti itu, kurang gampang, nanti dilihat nggak lengkap gitu loh. Jadi kita harus menjelaskan secara detail materinya di dalam sebuah modul ya, nggak boleh kurang lengkap, karena karakter modul tadi itu harus bisa membuat siswa dapat belajar mandiri, self-contained. Kemudian yang ketiga adalah stand alone. Stand alone itu artinya dia berdiri sendiri, tanpa media lain dia bisa berdiri sendiri. Nah, jadi siswa cukup dikasih modul ini, siswa bisa belajar seluruhnya dari modul ini, itu namanya stand alone. Kemudian yang keempat, karakteristik yang keempat itu adalah adaptif. Maksudnya ada apa itu adaptif? Adaptif itu artinya bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sekarang berjalan. Misalnya kamu bikin PDF dari modul kamu, itu namanya kita mempermudah siswa, karena PDF itu nggak perlu nyetak ya, di HP ada. Itu misalnya yang pertama. Kemudian dia terintegrasi dengan teknologi terbaru ya. Misalnya saya pernah buat modul untuk hibah penelitian waktu itu bersama 3 teman saya, 3 teman saya. Nah, waktu itu saya mengintegrasikan augmented reality. Augmented reality tahu nggak? Yang di scan pakai HP itu loh, nanti grafiknya tuh muncul kayak game Pokemon Go ya, itu kan Pokemonnya ada di dunia nyata. Nah, konten pembelajaran juga kita bisa bikin augmented reality, tapi diintegrasikan dengan modul ya. Jadi gini, misalnya pada waktu itu saya nggak bawa yang itu ya guys ya, soalnya kopiannya saya nggak punya. Jadi misalnya gini, ini kan ada gambar balok. Nah, kita bisa mengintegrasikan dengan augmented reality dengan cara memberikan barcode di sini. Nanti siswanya scan pakai handphone, gambar ini akan muncul di handphone mereka. Jadi seolah-olah mereka pegang sendiri, bisa diputer 360 derajat. Nah, itu sesuai banget dengan model pembelajaran yang kontekstual, realistik ya. Jadi kita lebih bisa membuat gambar yang tadinya gambar apa ini 2D menjadi 4D ya, 3D dengan menggunakan augmented reality. Itu namanya adalah fitur adaptif dari suatu modul. Atau di sini dikasih situs, misalnya jika ingin melihat gambar lebih detail silahkan klik link di bawah ini. Itu namanya kita ciri adaptif dari suatu modul ya. Kemudian yang kelima itu user friendly ya. Ada modul materinya itu lengkap banget, sampai A sampai Z lengkap, tapi dia dilihat nggak enak ya, kebanyakan tulisan misalnya, nggak banyak kegiatan siswa misalnya, atau tulisannya tuh fontnya jelek, nggak bisa dibaca, bahasanya kurang baku ya. Buat kalian yang di Jogja ini ya, karakter saya buat modul itu 2 kali, di Jogja sekali. Di Jogja itu tim penilainya sangat baku guys, mungkin karena ciri masyarakat sana yang sopan ya, jadi sangat baku sekali. Itu susah banget, berbeda banget dengan di Jawa Tengah, terutama di Semarang. Tim penilainya itu agak longgar kalau masalah tata bahasa ya, walaupun harus baku juga, tapi kalau di Jogja itu benar-benar harus bahasa yang dipilih itu harus sesuai dengan EYD ya guys, EYD. Di sini juga harus pakai EYD, cuman nggak terlalu detail. Itu yang terakhir, user friendly ya, gambar-gambarnya juga harus menarik. Kemudian selanjutnya itu 5 syarat udah ya. Sekarang
kesalahan. Nah, biasanya orang ketika membuat modul itu ada beberapa kesalahan sehingga dia tidak lolos. Yang pertama dilihat dari judul ya. Nama dari modul itu harus menarik mungkin. Nggak boleh pasaran. Contoh pasaran, bangun ruang sisi datar dengan pendekatan dengan kurikulum 2013 itu pasaran banget. Semua orang juga bikin. Ini juga kurtilas, tapi ngapain ditulis? Karena sekarang kan harus kurtilas, ya nggak? Saya kasih harus ada inovasi sedikit. Inovasi itu artinya sentuhan kebaruan sedikit ya. Saya kasih contoh ibaratnya tuh gini loh. Misalnya ada sedotan, dulu kan sedotan lurus semua. Kemudian ada orang yang bikin sedotan agak bengkok, seperti kalau di kafe-kafe yang kayak gini bisa diminum sambil. Nah, yang mempermudah kita meminum air ya. Itu namanya inovasi. Ya, nggak perlu baru total. Kalau baru total itu namanya invention. Kalau dalam pembelajaran itu invention ya. Nah, inovasi pembelajaran kita kasih sentuhan di judulnya. Misalnya begini. Di saat orang-orang bikin PPL, saya bikin CPS ya. Sebenarnya itu sama, PPL berapa langkah, cuman bedanya CPS itu 6 langkah ya. Lebih detail di langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Kemudian bernuansa etnomatematika, yang lain kontekstual saya pakai etnomatematika. Di mana waktu itu tuh masih jarang banget orang ngambil judul etnomatematika. Itu artinya ada unsur kebaruan sehingga modul ini mudah di ACC. Karena orang pasti tertarik dong dengan hal yang baru ya kan. Itu basis dari kuriositas kan, ada orang yang interest terhadap hal yang baru gitu loh. Jadi kita kasih inovasi, judul harus inovasi ya, clickbait lah guys ya, judulnya jelek. Nah kemudian kesalahan yang kedua adalah isi sama judulnya beda, bukan materinya yang beda tapi pembelajarannya yang beda. Contohnya ini di sini tertera kurtilas. Kurtilas itu kan pakai saintifik ya guys, tapi di dalamnya nggak ada tuh kegiatan menanya, mengumpulkan informasi itu nggak ada. Jadi ini namanya model pembelajarannya berbeda dengan isinya ya. Isinya cuma ringkasan. Kalau seperti itu pasti akan di ACC. Makanya kalau kalian meniru modul orang, jadi gini loh. Cara paling gampang itu kan kita melihat modul orang ya. Contohnya entah itu formatnya, tulisannya, kita tuh lihat modul yang udah jadi ya. Teman-teman yang udah lolos atau kita beli modul terus kita tiru tuh. Nah tapi dalam rangka menirunya itu kita harus cermat, harus teliti gitu loh. Misalnya dia pakai CPS ya, kita pakai PPL, kita harus ubah juga dong sintaks pembelajaran di dalam situ ya. Atau kita sesuaikan dengan model pembelajaran yang kita pilih. Jangan seluruhnya dicontoh persis formatnya, itu biasanya salah. Dan banyak juga yang kayak gitu guys. Saya lihat beberapa orang, karena saya dulu tuh buka jasa ya modul. Ada orang yang datang ke saya, saya ini udah beberapa kali maju nggak di ACC, kenapa? Ternyata nggak nyambung antara judul, model pembelajaran dan isinya, kayak gitu loh. Jadi kuncinya itu kalau pengen lolos ya kita harus nggak boleh baperan. Kalau dikoreksi sama pengawas atau penguji ya jangan baper. Misalnya kadang kan ada orang, saya ini udah bikin, orang itu kalau nggak bayar nggak mungkin naik pangkat. Itu namanya orang pesimis ya kan, itu namanya orang pesimis. Penguji boleh galak guys, tapi kita sebagai anak harus tetap mencintai orang tua yang galak. Kan dia orang tua kita sebagai anak ibaratnya kan gitu. Kita memposisikan diri sebagai anak tuh harus rajin. Mana ada orang tua yang nggak senang sama anak yang rajin. Kalau kita maju terus direvisi, maju lagi, otomatis lama-lama dia akan kasihan juga kan. Dia kasih tahu, ini loh sebenarnya kamu tuh buatnya seperti ini, malah diajarin. Nah itulah yang bikin kita naik pangkat sebenarnya itu kayak gitu. Jadi jangan baperan, jangan saya ini instruktur nasional udah kemana-mana bikin penelitian di mana-mana. Begini kenapa dia hasilnya penilaiannya itu jelek ini? Jangan gitu buru-buru nyalain penilai ya nggak? Orang disalah-salahin ya pasti nggak mau menilai punya kamu. Kamu harusnya itu tetap rendah hati di depan pengawas. Kita jangan sok pinter lah. Kalau kita disalahin ya, kalau memang kita benar kita jelaskan dengan baik. Ada komunikasi ya kan? Tak kenal kan maka tak sayang. Jadi kuncinya di situ ya guys ya. Selain judul tidak menarik, biasanya isinya nggak sama. Yang ketiga adalah kita kurang komunikasi dengan tim penilai atau tim validator atau tim yang menilai. Harusnya kita tetap konsultasi ya sama beliaunya ya, supaya kita tuh jelas yang revisi yang mana, yang harus diperbaiki yang mana, mendekat gitu ya. Sebenarnya aturannya nggak boleh, tapi kan rata-rata kenal kan sama yang menilai. Kalau kenal ya udah datang aja ngobrol, yang penting kita nggak nyogok gitu. Jangan kayak gitu guys. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Semoga Anda beruntung dan selalu diberikan kesehatan, naik pangkat sampai 4Z ya misalnya. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.